Pemirsa, pulang ke Gaza setelah 3 tahun berpisah dari keluarga, seorang ayah menghadapi kenyataan yang memilukan. 6 anaknya meninggal dunia pada awal perang di Gaza dan hanya 1 yang berhasil selamat. Hampir 3 tahun meninggalkan Gaza, Ahmad Al-Sikili akhirnya pulang ke rumahnya. Namun, kepulangannya menjadi momen penuh duka. Lantaran 6 dari 7 anaknya tewas pada Desember 2023, awal perang Gaza. Ia sebelumnya bekerja di Israel hingga perang memaksanya pergi ke wilayah tepi barat. Kemudian, ia ditahan di penjara Ofer selama 15 hari. جاني خبر من الأردن على استشهاد أطفال ال6 في 8/12/2023 أول الحرب. جاني الخبر هذا خبر صادم كان بالنسبة لي، خبر يعني مفزع هيك، زعلنا ويعني أنا غيبت ونقلونا على مستشفيات رام الله، ركبوا لنا محاليل، وهذا بعد فترة يعني ما صحصحت. معايا 7 أطفال استشهدوا 6: محمد، مهند، كنار، ريان، بسند، إلين. أنا من سكان حي سجاعية. أول الحرب كنت قاعدة في البيت، لما انصرت الحرب نفس اليوم اللي الدنيا قامت فيه أنا ما تمتني في السجاعية، طلعت من سجاعية على الصحابة، وأنا في الطريق جوزي بقول لي وين أنت؟ بقول له أنا نزحت من السجاعية، حاليا أنا متوجهة لبيت أهلي لأنها منطقة آمنة. Kini, prioritas mereka adalah memastikan satu-satunya putri mereka yang selamat dapat melanjutkan pendidikan yang layak dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemirsa, pasukan Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 300 lokasi. Mereka juga mengaku telah menemukan dan juga menghancurkan gudang senjata milik Hizbullah. Pasukan Batalion Pengintai Golani Israel telah menyelesaikan operasi selama hampir 50 hari di wilayah Beaufort, Lebanon Selatan. Selama bertugas, pasukan ini mengklaim berhasil menguasai wilayah yang disebut sebagai benteng utama Hizbullah. Mereka juga mengaku telah menghancurkan 300 lokasi yang diklaim sebagai infrastruktur milik Hizbullah. Infrastruktur ini termasuk diantaranya adalah gudang senjata dan fasilitas penyimpanan. Sementara pasukan IDF saat ini masih bertahan di Lebanon Selatan. Mereka beralasan untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan ini. Sementara itu, pemirsa, pasukan Israel mengibarkan bendera di bangunan-bangunan bersejarah di Lebanon Selatan. Bahkan tidak hanya itu, Israel juga mengibarkan bendera di rumah-rumah warga Lebanon yang hancur. Bendera Israel berkibar di atas kastil Dobieh yang bersejarah di Lebanon Selatan. Bendera-bendera ini menghadap ke desa-desa perbatasan yang porak-poranda akibat serangan dari Israel. Dobieh adalah salah satu dari 5 benteng yang membentuk kawasan kastil Gunung Amel yang diresmikan oleh UNESCO dalam daftar warisan dunia. Kedua wilayah ini masuk daftar warisan dunia dalam bahaya pada tanggal 26 Juli di bawah prosedur darurat. Bahkan UNESCO menyatakan bahwa kawasan tersebut mengalami kerusakan yang parah. Selain di kastil, Israel juga mengibarkan benderanya di bangunan bersejarah, rumah-rumah warga Lebanon yang hancur, serta pohon-pohon yang rusak akibat serangan Israel. أنا هذه ضيعتي يعني 36 سنة مش ظاهر منها بالمرة. يعني كانت حياتي هي عبارة عن بقلبها. بيوتنا كلها راحت، أرزاقنا كلنا راحت، هذا كله ما نحن ما سألين عنه. نحن الشباب اللي قدمناها وخسرناها مثل كل هالضياع هي أهم بكتير. وهلا موضوع كمان موضوع شجر عم بيعمل غصة عنا، انه كمان هذه الشجرة بنربيها مثل ما ربينا اي ولد واي شاب. في شجر عمره 200 و300 و1000. Pemirsa, Iran pamerkan puing-puing pesawat militer Amerika Serikat dan Israel yang diklaim berhasil dirobohkan selama perang. Iran pamerkan puing-puing drone Amerika Serikat dan Israel serta bagian dari pesawat tempur F-15 milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Rekaman memperlihatkan sejumlah badan drone yang hancur, rangka pesawat yang ringsek. Seluruh puing tersebut dipamerkan dalam sebuah bunker. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim bahwa puing-puing tersebut berasal dari drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat dan juga drone pengintai Hermes 900 milik Israel. Sejumlah puing merupakan bagian dari pesawat tempur F-15 Angkatan Udara Amerika Serikat yang diklaim berhasil dijatuhkan selama pertempuran.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan dirinya tidak mempercayai Iran. Trump juga tegaskan Selat Hormuz berada di bawah kendali penuh Amerika Serikat. Trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But right now, we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. Thank you very much, everybody. Pemirsa, perang tanpa henti dengan Iran membuat sejumlah awak kapal Amerika Serikat mengalami tekanan mental. 7 personil Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan tewas akibat bentrokan hebat yang terjadi di kapal induk USS Abraham Lincoln. Bentrokan hebat terjadi antara personel Angkatan Laut Amerika Serikat di kapal induk USS Abraham Lincoln. Menurut laporan sejumlah media, insiden ini bermula ketika seorang penasihat untuk Komando Pusat Amerika Serikat, Brad Cooper, menanggapi keluhan dari para awak kapal. Penasihat ini disambut cemoohan saat berbicara. Kondisi ini pun semakin memanas, baku hantam pun terjadi antara kru kapal. Akibatnya 7 personel militer Amerika Serikat tewas dan melukai sejumlah awak kapal lain. Kini dilaporkan kondisi di atas kapal masih tegang dan tidak menentu. Kapal induk USS Abraham Lincoln sudah berada di laut selama 208 hari berturut-turut dan menjadi masa pengerahan tanpa henti terlama bagi kapal induk Amerika Serikat. USS Abraham Lincoln juga menjadi salah satu kapal induk canggih Amerika yang dikerahkan selama perang melawan Iran. Pemirsa, ketegangan kembali memanas di tepi barat. Sejumlah aktivis dari berbagai negara berupaya menerobos blokade tentara Zionis Israel di kota Kusra demi mengirimkan bantuan untuk warga Palestina dan tim medis. Para aktivis berjalan menuju sejumlah rumah yang disebut berada dalam pengepungan di kawasan Ras Al Ain, Kusra, tepi barat. Mereka membawa makanan dan air, serta membentangkan spanduk yang menyerukan penghentian kekerasan dan teror pemukim. Namun, aksi solidaritas ini terhenti saat para aktivis berhadapan dengan tentara Zionis Israel. Pasukan Israel berdiri di depan sebuah rumah sebelum mendorong para aktivis menjauh dari lokasi. Para aktivis menyebut warga di dalam rumah telah terjebak selama sekitar 1 pekan dan kesulitan memperoleh kebutuhan dasar. مش بس منعنا الاكل والمي، حتى في طاقم طبي لمنعنا حتى يفوت. اذا انتم شايفين هاي مش اول مره ولا اخر مره المستوطنين بيعتدوا على اهالي في القرى الفلسطينيه، يعني اكثر من مره. احنا اليوم جينا ندعم، بس بدناش صوتنا يضل هون في كسرى، بدنا صوتنا يوصل على مستويات وابعد الحدود حتى ما وراء البحار. Media Palestina melaporkan sekitar 15 warga termasuk 2 anak berada dalam kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan. Militer Israel belum memberikan tanggapan atas insiden ini. Pemirsa, kelompok Houthi Yaman terus melancarkan serangannya dan kali ini mereka menyasar kapal militer milik Arab Saudi. Pasukan Houthi Yaman secara resmi mengumumkan rangkaian serangan baru terhadap kapal militer milik Arab Saudi. Maka tidak hanya itu, Houthi juga menyasar pangkalan Saudi di wilayah Marib dan Mocha. Houthi beralasan serangan ini merupakan respon atas agresi dan blokade Saudi. Anggota Biro Politik Ansarullah Ali Al-Dailami mengatakan bahwa serangan terhadap kapal dan posisi militer Saudi adalah bagian dari strategi pertahanan. Adapun serangan ini semakin meningkatkan tensi antara pasukan Houthi dengan Arab Saudi.